Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Tersetia dan Cynthia Arneta Hadian Yamin. Kami akan membawakan sebuah cuplikan dari berita tentang video korupsi dan dampaknya terhadap rakyat. Dalam cuplikan kita berikut ini adalah beberapa bukti-bukti apa yang diderita oleh warga terhadap kepala desa yang diduga melakukan tindakan korupsi. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Dan saudara, saya berada di deretan rumah-rumah tidak layak huni, saudara, di lingkungan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Anda bisa melihat ini di sebelah kiri saya, di belakang saya, dan juga di sebelah kanan saya. Memang di sekitar saya banyak rumah tidak layak huni, tapi bukan berarti ini adalah lingkungan yang juga mayoritas dihuni oleh warga kurang mampu. Karena persis di belakang saya ini rumah yang tengah dibangun dan termasuk mewah. Iya. Jadi memang ada cukup kesenjangan, dan di desa ini tentu memunculkan sebuah pertanyaan. Kenapa kemudian bisa terjadi kesenjangan yang begitu tinggi, dan mungkinkah ini keterkaitan antara dugaan korupsi sang kepala desanya karena tidak menyalurkan dengan baik uang-uang yang menjadi amanat untuk membangun desa dan juga warganya. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar, saudara. Jadi ini dari rumah-rumah tidak layak huni, Bu, sebenarnya, Bu. Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Tapi kemudian yang diprioritaskan dibantu sebelah sini. Ini atas rekomendasi dari Pak Ku. Oh, langsung Pak Ku. Iya. Kenapa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oke. Tapi direkomendasikan pun tidak disalurkan. Betul. Oke. Kalau dilihat memang rumahnya banyak sekali yang tidak layak huni, Bu, ya. Iya. Kita coba masuk ya, Bu, ya. Permisi, Pak. Iya. Pak siapa namanya? Pak Hamid. Pak Hamid. Pak Hamid. Ini rumah Pak Hamid ya? Iya. Rumah Pak Hamid udah berapa lama, Pak, tinggal begini, Pak? Udah 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun udah. Ini bukan tembok batu ya, Pak, bukan ya? Ya, Bukan semen nih, papan ya? Oke. Pada pecah-pecah ini, Pak. Boleh saya masuk, Pak? Boleh, Pak. Bareng Bu Nur Hayati, mari, Bu. Saya hendak memperlihatkan pada Anda, saudara, bagaimana suasana rumahnya. Tapi sebelum saya masuk ke dalam, Pak, saya mau tanya. Pada waktu itu sempat tahu bahwa rumah Bapak ini akan dibangun atau akan diperbaiki berdasarkan dana desa. Betul, saya juga dipanggil. Dipanggil oleh Saat itu, Pak Kubu? Iya, suruh jadi saksi, katanya dapat. Tapi ternyata enggak dibangun, enggak apa. Oh, tahun berapa disampaikan bahwa akan dapat bantuan? Bulan-bulan ini, Pak. 2020. Oh, 2020. 15 juta ya, Pak? Iya, iya. Nah, ini yang bangun dulu siapa, Pak? Saudara-saudara saya, Pak. Materialnya dari mana? Padahal dapat utang jujur aja ya. Kira-kira berapa dulu Ya, bangunnya? Ya ada 50. 50 juta ya. Kalau 15 juta, Bapak, apa yang mau diperbaiki misalnya? Ya ini. Dinding diganti? Dinding diganti. Dengan bata? Dengan bata. Di semen? Semen. Layaknya rumah aja. Lantai seperti ini ya, Pak, ya? Tanah campur, ada sedikit semen ya, Pak? Oh, ini kamar, Pak, ya? Iya, kamar. Kamar siapa ini, Pak, Bapak, di sini? Kamar semuanya, Pak. Ini 3 orang, saya 4 orang di sini. Oh, 2 kasur berempat? Itu sih yang... Iya. Ini pakai bambu aja nih, Pak? bambu, Pak. Iya. 7 orang, saudara, di rumah yang tidak layak huni seperti ini, meskipun juga ada beberapa rumah yang tidak layak huni lain di sebelah sana. Bapak juga sempat tahu ya, Bu Nur, ya? Tahu, sempat dijadikan saksi di kepolisian. Oke, jadi udah disampaikan akan dibantu, tapi uangnya nggak turun. Betul. Bu, selain rumah ini juga ada jembatan atau saluran air yang kemudian mangkrak. Ya. Tidak dibangun karena dikorupsi. Iya. Kita ke sana ya, Bu, ya? Ya. Oke, baik. Dan saudara, saya sampai di proyek selanjutnya yang tidak dilanjutkan oleh sang kepala desa yang saat ini menjadi tersangka kasus korupsi. Adalah saluran air ini. Nanti saya akan tanyakan detail terkait hal ini, saudara. Ya. Yang kabarnya proyek ini tidak dikerjakan dan akhirnya membuat banjir lingkungan termasuk masjid di depan saya ini. Saya akan wawancarai sekarang bersama dengan Kepala BPD, Badan Pemusyawaratan Desa. BPD itu kalau di pusat adalah DPR. Jadi lembaga yang mengawasi kepala desa
di desa, namanya Badan Permusyawaratan Desa. Saya mewawancarai kepalanya, yakni Pak Lukman. Ya. Pak Lukman inilah yang melaporkan ke polisi, betul ya? Terkait dengan dugaan korupsi Pak Kepala Desa, Supriyadi. Ya. Oke. Jadi dilaporkannya itu kapan, Pak? Maret 2020. Penetapan tersangka Kepala Desa? Itu di tahun 2021. Artinya setahun lebih dong Pak prosesnya? Betul. Lama banget. Ya, itu nggak tahu prosesnya. Pak, saya mau tanya, ini proyek yang terbengkalai kan ya, Bu Nur ya? Betul. Yang ini Pak? Betul? Iya, betul. Jadi apa yang harusnya dibangun tapi tidak dibangun? Tidak dibangun, Pak. Yang mana Pak? Boleh tunjukkan? Ini, Ya. ini Plasdeker ini seharusnya itu dibangun. Iya. Jembatan Ini kan ya, karena saya yang musyawarah desa itu kan saya. Ini karena untuk menanggulangi air yang dari sana Oke. itu meluap ke masjid. kalau hujan besar, Iya. naik ini. Iya. Jadi apa? Ini ditinggikan maksudnya? Ini ditinggikan. Oke, ini tinggikan, Iya. ini ditinggikan, Iya. supaya kalau naik, itu ngalir ke sana. oke, supaya kalau naik nggak masuk ke dalam, Iya. nggak masuk ke warga, nggak masuk ke masjid. Iya, betul. Oke. Sekarang karena nggak dilakukan ya tetap banjir. Banjir. Kita akan lihat sana saudara. Jadi ini adalah masjid yang harusnya dibantu pada tahun 2020 ya, Bu ya. Betul, 2020. Senilai 100 juta rupiah, tapi uangnya nggak disalurkan ke masjid ini, masuk ke kantong Pak Kades. Betul. Oh itu ya. Iya, udah pada Oh, hancur. iya. Balok-baloknya, tiang-tiangnya itu. Tiangnya juga udah pada hancur. Ini juga kalau hujan itu airnya masuk. Naik Pak, berapa? Hampir setengah meter. Naik segini. Oh lumayan, setengah meter. Iya. Oke, tinggi juga. Iya. Karena luapan air dari Iya, sana. nggak bisa jalan. Limpasan dari sana air. limpah ke sini. Harusnya saluran air di sana diperbaiki, ditinggikan supaya airnya nggak masuk. Iya. Tapi saluran airnya tidak diperbaiki, airnya masuk. Iya. Masjidnya juga harusnya diperbaiki, dari 100 juta itu juga tidak diperbaiki, tidak dikirim Rp1 pun. Tidak. Ini DKM Masjid ya Pak ya? Iya. Nah, ini Dewan Kemakmuran Masjid ya, atau yang bertanggung jawab atas masjid ini ya Pak. Jadi udah bocor-bocor ini Pak? Ambrol semua. Ya. Jadi sekarang nggak dapat uang ini mengandalkan kas masjid ini. Iya. Oke. Ya kumpulin dulu gitu Pak. Baik, mudah-mudahan segera ada solusi ya Pak. Mudah-mudahan. Iya. Saya lihat sana juga ada mobil baru Pak. Baru. Boleh ke sana ya Pak ya? Boleh, boleh. Oke, kita lihat. Kita akan lihat saudara. Iya. Saya lihat sana juga ada mobil baru Pak. Betul. Boleh ke sana ya Pak ya? Boleh, boleh. Oke, kita lihat. Kita akan lihat saudara. Jadi baru dapat plat nomor bulan Januari 2022 ini. Iya. Baru dapat plat nomor. Ini mobil baru, Pak. Iya. Baru. Bisa beli mobil baru nih, Pak. Alhamdulillah setelah Pak Ku yang arogan, Ku ini udah diamankan. Oke. Kami beserta perangkat, beserta masyarakat mengusahakan adanya mobil siaga. Tadinya desa nggak punya mobil. Tidak sama sekali. Sekarang bisa beli mobil. Alhamdulillah. Untuk apa mobil Nah, ini? Untuk keperluan Mobil siaga. masyarakat, ya. Oke. Hah? Bila mana diperlukan, barangkali ada yang sakit, mendadak. Oh, oke. Saya geser lagi sedikit, saudara. Ini pejabat sementaranya ya. Iya. Pejabat sementara, lalu belanjanya ini 1,5 miliar rupiah. Betul. Saya mau tanya Pak Kepala BPD, kan menjaga uang warga, menjaga uang desa. Betul. Pernah nggak dicoba untuk disuap Sering, Pak. oleh Pak Di Ku, mana oleh Pak ada, Kades? iya, di mana ada proyek, kadang-kadang Pak Ku itu ngasih amplop ke saya selalu menolak. Alhamdulillah. Proyek yang tidak dijalankan. Iya. Bapak mungkin nggak mau, tapi yang lain, anggota Bapak ada berapa? Alhamdulillah, anggota saya itu ada 6 orang, 6 semua orang. komitmen dengan saya. Ditolak semuanya. Ditolak. Iya, betul. Kalau Bapak mau terima, Pak Ku dapat uang, Bapak dapat uang, rakyat yang kasihan. Betul. Iya. Ibu Nur Hayati juga sempat untuk disuap. Kalau saya, bahkan ada hak saya juga nggak dikasih ya Mas Aiman. Bahkan nggak pernah dikasih. Iya, Kalaupun dikasih, Ibu tolak. ditolak. Apa yang bisa Ibu sampaikan pada seluruh masyarakat Indonesia? Ini pelajaran penting buat kita semua. Untuk semuanya, pada intinya jangan takut lapor atas dugaan korupsi yang ada di wilayahnya masing-masing. Ayo kita sama-sama selamatkan uang negara yang memang haknya untuk masyarakat. Oke. Itu Mas Aiman. Pak Lukman mungkin ada pesan? Ayo kita bareng-bareng kawal
uang dana desa ini untuk pembangunan desa yang semaksimal mungkin untuk kemakmuran desa. Uangnya digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa, masyarakat desa lebih makmur, lebih sejahtera, lebih maju pendidikannya, dan kemudian juga bisa membangun desanya sendiri. Ini tentu menjadi cita-cita semua, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ibu Nur Hayati, Bapak Lukman, menjadi contoh bagi semua yang ada di bangsa Indonesia ini, termasuk bukan hanya di tingkat desa, tapi juga tingkat negara. Terima kasih Pak Lukman, Kepala Badan Pemusyawaratan Desa, BPD, yang kalau di pusat adalah Ketua DPR-nya, Ketua DPR Desa, ya. Lalu kemudian Ibu Nur Hayati, Bendahara Desa atau Menteri Keuangan Desa, ya, yang luar biasa dalam mempertahankan setiap tetes uang rakyat. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu, saya pamit. Baik, dari video tersebut bisa kita simpulkan bahwa korupsi berdampak buruk bagi orang yang melakukan dan orang yang terkena akibatnya. Seperti halnya kepada desa yang diduga melakukan korupsi. Mereka ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian. Untuk warga-warganya merasakan hidup mereka yang kurang layak, seperti rumah-rumah yang kurang layak huni, lingkungan yang kumuh, masjid yang tidak kunjung dibangun, kemudian ada saluran air kotor yang menggenang, dan juga jembatan atau saluran air yang tidak kunjung diperbaiki karena dikorupsi. Kesimpulan yang kami dapatkan dari cuplikan tadi, korupsi dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian dan terima kasih. Stop korupsi.